Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa YouTube Budiman, kita berjumpa lagi hari ini. Semoga Anda dan saya tetap sehat sampai akhir Ramadan, sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat ganjaran pahala yang besar dan menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi pasien bertanya, dokter menjawab pada kali ini dalam Mozaik Ramadan, lebih dahulu saya ingatkan, mumpung bulan Ramadan, ayo mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Tolong bantu saya dengan cara subscribe bagi yang belum, yang sudah tidak usah lagi. Selanjutnya tonton videonya dan like. Setelah itu, kalau Anda suka silahkan share dan jangan lupa komennya. Komen sangat kami tunggu agar dalam penayangan video berikutnya akan lebih baik lagi. Baiklah, pertanyaan pertama. Pasien bertanya, dokter, kerongkongan saya terasa sakit untuk menelan dan badan terasa meriang. Apakah itu karena saya sering minum es ketika berbuka? Dan bagaimana solusinya? Dokter menjawab, es memang sangat tidak dianjurkan untuk dipakai untuk berbuka, karena es akan merangsang timbulnya infeksi di tenggorokan yang kering saat berpuasa. Sebaiknya Anda mulai berbuka puasa dengan minuman yang hangat seperti teh atau sirup. Selain itu juga es dapat menimbulkan rasa kenyang, sehingga ini menyebabkan kurangnya asupan gizi yang penting. Karena setelah berpuasa kita harus segera mengganti gizi dengan yang baik. Kalau terdahulu minum es, kita terasa kenyang sehingga tidak mau lagi makan. Akibatnya asupan gizi yang penting tidak bisa terpenuhi. Dan saat berbuka mulailah dengan minuman yang manis hangat. Tapi jangan minuman yang mengandung pemanis buatan. Dan hati-hati untuk berbelanja takjil di luar ya. Lebih baik ibu-ibu silahkan bikin takjil sendiri, lebih bersih ya, lebih terjamin dan juga lebih hemat ya. Kemudian setelah minum teh manis yang hangat, dibarengi dengan gorengan jangan banyak ya, cukup satu, dan juga yang penting kurma sesuai dengan sunnah Nabi. Dan setelah sholat maghrib barulah kita mulai dengan menu utama. Kemungkinan sekarang ini karena Anda mungkin terkena flu ya, karena terlalu banyak minum es. Oleh sebab itu periksakanlah diri Anda dan usahakan mulai besok jangan lagi minum es ketika berbuka. Mulai dengan air hangat putih lebih bagus. Allahu a'lam bishawab. Pasien bertanya, sejak kemarin sehabis sahur saya mencret sekitar 5 kali sepanjang siang. Kotorannya tuh encer banget. Tapi saya masih sanggup untuk puasa, jadi saya terus berpuasa. Obat apa sebaiknya ya yang harus saya minum supaya mencretnya hilang? Dokter menjawab, berdasarkan gejala klinis yang Anda sampaikan, tentu Anda mengalami diare akut, di mana konsistensi tinja berubah menjadi encer dan frekuensinya lebih dari 3 kali. Sebelum kita melakukan pengobatan terhadap diare, terlebih dahulu kita harus melacak apa penyebabnya. Beberapa penyebab diare diantaranya adalah infeksi, dan ini pun masih harus dilacak lagi. Apakah infeksinya oleh virus, bakteri, atau parasit, alergi, keracunan, imunodefisiensi, malabsorpsi, dan lain-lain. Kemudian mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. Atau kalau sudah terjadi dehidrasi, maka bagaimana mencegah dehidrasinya itu? Jadi, untuk tahap-tahap berikutnya, Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Lantas, bagaimana dengan puasa Anda? Pada dasarnya, selama tidak mengalami dehidrasi atau penyakit kulit yang menyebabkan kondisi tubuh Anda drop, Anda masih bisa melanjutkan puasa. Namun, karena diare mengakibatkan kekurangan cairan,
Anda harus memiliki cairan tubuh yang lebih banyak. Untuk itu, saat berbuka sampai masuk imsak nanti, disarankan Anda untuk mengkonsumsi cairan lebih banyak. Hindari makanan yang pedas, berlemak, dan berminyak. Sebagai tambahan, Anda harus mengkonsumsi prebiotik. Allahu a'lam bishawab. Pasien bertanya, "Dokter, setiap saya bangun pagi untuk makan sahur, kaki saya sakit, sering sakit. Kenapa ya? Apakah ini karena rematik atau apa?" Dokter menjawab, "Yang jelas, penyakit Anda yaitu sakit kaki ketika bangun untuk sahur itu tidak ada kaitannya karena Anda besok ingin puasa atau karena Anda bangun untuk sahur. Yang jelas, kemungkinan besar penyakit Anda ini mungkin adalah kelebihan asam urat atau juga terkena osteoartritis atau radang persendian. Dan untuk memastikan Anda harus cek di laboratorium. Tapi kalau Anda masih muda, kemungkinan besar Anda terkena osteoartritis. Dan ini juga harus segera diobati agar cepat sembuh, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak puasa karena sakit kaki, ya. Allahu a'lam bishawab. Pasien bertanya, "Dokter, bagaimana efek kalau kita minum kopi banyak pada bulan puasa? Dengan niat supaya tahan tidak tidur. Apalagi ini kan sudah 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan, malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi saya harus banyak-banyak berjaga, yang mudah-mudahan dapat mendapatkan Lailatul Qadar. Amin." Dokter menjawab, "Kopi banyak mengandung kafein yang tergolong stimulan terhadap sistem saraf pusat, yakni zat yang bisa merangsang sekrebum medula dan sumsum tulang belakang. Stimulasi daerah korteks otak depan oleh senyawa stimulan SSP akan meningkatkan kewaspadaan, pengurangan kelelahan dan pikiran, serta semangat bertambah. Inilah penyebab mengapa kopi sangat disenangi, karena membuat orang lebih waspada dan lebih terjaga. Bahkan juga bisa memberikan perasaan nyaman, meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, dan daya pikir. Jika kopi dikonsumsi dengan porsi sedang, misalnya secangkir saja, kita akan merasakan efek positif dari kopi tersebut. Tetapi jika jumlahnya lebih banyak, akan timbul keluhan seperti pusing, gelisah, dan gugup. Bahkan lebih parah lagi, tidur akan bakal terganggu. Waspada terus, terjaga terus, nggak enak juga kan? Jadi efek lain dari kafein membuat kecanduan dan memicu gejala-gejala seperti ketagihan atau adiksi pada orang-orang yang tiba-tiba berhenti mengkonsumsi kafein, seperti akan timbul sakit kepala, sakit otot, depresi, dan gampang emosi. Wah, ini bahaya. Padahal kita kan harus menahan emosi di bulan Ramadan, ya kan? Jadi efek-efek yang ditimbulkan kafein pada setiap orang itu berbeda-beda. Orang yang lazimnya minum kopi dengan jumlah kecil akan merasakan efek yang kecil pula. Jika tanpa kontrol, maka kebutuhan ini makin lama akan makin besar terhadap kafein yang dikonsumsinya dan bisa merasakan efek yang lebih. Padahal makin besar dosis yang kita minum, ya, efek itu akan semakin kecil buat tubuh kita karena proses adaptasi, sehingga untuk mendapatkan efek yang sama dibutuhkan dosis yang lebih besar lagi. Dan efek kafein akan bertahan selama 6 jam dalam tubuh kita, walaupun kafeinnya sudah tidak selama itu berada dalam tubuh kita. Karena dalam beberapa jam kafein akan dibuang melalui urin. Ada efek lain dari kafein, yakni dehidrasi ringan karena meningkatkan keinginan buang air kecil. Kalau jumlahnya makin banyak, kafein akan menyebabkan tubuh kehilangan kalsium dan potasium yang bikin gampang cedera otot dan bikin lama proses untuk pemulihan setelah berolahraga. Jadi segala sesuatu lakukanlah dengan yang sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan, termasuk meminum kopi walaupun niatnya baik untuk berjaga-jaga. Karena apa? Karena ada beberapa efek negatif dari kafein ini, yaitu dia akan menghilangkan mineral yang ada di dalam tubuh kita.
Untuk itu lebih baik sedikit saja, cukup 1 atau 2 cangkir. Insya Allah Allah akan membantu karena niat kita baik untuk berjaga menjemput Lailatul Qadar. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Semoga ilmunya berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.